Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah. Sampai ketemu lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita masih akan membahas bab pewarisan sifat pada makhluk hidup. Jangan lupa simak videonya dengan baik sambil membuka buku LKS dan paketnya masing-masing dan catat poin penting di buku catatannya masing-masing. Hari ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan yang diturunkan. Untuk permulaan, kita akan membahas pewarisan sifat terlebih dahulu. Di sini ada 4 macam. Yang pertama ada pewarisan warna kulit. Apabila kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita, itu punya warna kulit yang berbeda-beda, di mana warna kulit ini dipengaruhi oleh keberadaan pigmen yang disebut dengan melanin. Nah, melanin ini dibagi menjadi 2, yaitu pheomelanin atau untuk kulit merah dan kekuningan, kemudian eumelanin untuk kulit berwarna coklat gelap dan kehitaman. Ditambah lagi, setiap individu punya jumlah dan ukuran partikel melanin yang berbeda-beda. Nah, 2 variabel ini lebih penting dalam menentukan warna kulit daripada persentase perbedaan melanin. Kemudian yang kedua ada pewarisan cuping telinga, di mana cuping telinga ini dibedakan menjadi 2, yaitu ujung daun telinga bebas dan ujung telinga melekat. Di mana contoh untuk ujung daun telinga bebas itu seperti gambar yang bagian A, untuk yang ujung telinga melekat itu seperti pada gambar yang bagian B. Ujung telinga bebas ini merupakan pembawa sifat dominan dan ujung telinga melekat ini merupakan pembawa sifat resesif. Selain perbedaan pewarisan cuping telinga, pewarisan sifat pada makhluk hidup juga ada yang namanya bentuk rambut. Nah, rambut manusia ada banyak atau beberapa jenis bisa dibilang, yaitu keriting, lurus, dan ikal. Nah, rambut juga dapat dipakai sebagai indikator keanekaragaman pada manusia. Rambut manusia dibedakan menjadi 2, yaitu rambut tidak lurus dan rambut lurus. Tapi kalau semisal kakak-kakak punya jenis rambut yang keriting, berarti punya sifat yang dominan, kemudian untuk yang rambut lurus itu bersifat resesif. Ternyata selain bentuk rambut, bentuk pertumbuhan rambut itu sendiri merupakan warisan dari kedua orang tua kita. Sekarang Ustazah pengen kalian perhatiin jidatnya masing-masing. Apakah kalian termasuk golongan yang bentuk pertumbuhan rambutnya berbentuk huruf V seperti pada gambar bagian A, atau mungkin yang melengkung seperti pada gambar bagian yang B? Kalau tadi kita sudah membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup, sekarang kita akan membahas tentang kelainan yang diturunkan oleh orang tua kepada keturunannya. Yang pertama ada albino. Tapi udah pernah lihat orang albino belum? Atau mungkin pernah lihat di TV atau majalah? Nah, albino itu merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang biasa disebut zat melanin. Orang yang mengalami kelainan ini pada umumnya mempunyai ciri fotofobia atau takut sama cahaya. Pigmen melanin ini berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Tidak adanya pigmen kulit membuat mereka lebih rentan terserang kanker kulit dan kulitnya mudah melepuh akibat terpapar sinar matahari. Kalau kalian penggemar Bollywood yang klasik atau yang lama, kalian pasti tahu yang namanya aktor Hrithik Roshan yang punya jari lebih dari 5. Nah, ini jari yang lebih dari 5 ini merupakan polidaktili, di mana polidaktili ini adalah kelainan yang menyebabkan jumlah jari baik pada tangan ataupun kaki punya jumlah yang lebih dari 5 atau mungkin lebih. Kemudian bentuk tambahan jari bisa berupa gumpalan daging, jaringan lunak, atau bahkan sebuah jari lengkap dengan kuku dan ruas-ruas yang berfungsi normal. Selanjutnya, para orang tua akan mewariskan golongan darah kepada anak-anaknya. Berikut ada tabel yang menyatakan tentang seperti apa sih fenotip, genotip, dan kemungkinan macam sel gamet pada beberapa jenis golongan darah. Yang pertama untuk golongan darah A itu punya genotip IAIA dan IAIO. Kemudian kemungkinan sel gamet yang akan dihasilkan adalah IA dan IO. Kemudian untuk golongan darah B, kemungkinan genotipnya adalah IB dan IBIO. Lalu nanti untuk sel gametnya ada IB dan IO. Kemudian untuk golongan darah AB, itu genotipnya IA dan IB.
Untuk kemungkinan sel gametnya juga ada IA dan IB. Terakhir untuk golongan darah O, itu genotipnya IO-IO. Kemungkinan macam sel gametnya adalah IO-IO. Mari setelah ini kita mencoba menghitung atau menerka-nerka golongan darah mana yang akan kita lihat. Berikut ada contoh soal yang mengatakan bahwa seorang laki-laki dituduh sebagai ayah dari bayi yang bergolongan darah O yang lahir dari seorang wanita yang bergolongan darah A. Sekarang kita tulis terlebih dahulu untuk bayi golongan darahnya O, kemudian golongan darah O itu punya genotip yaitu IO. Nah, bayi ini lahir dari seorang wanita yang bergolongan darah A. Sekarang kita tulis wanitanya atau ibunya itu punya golongan darah A, dimana untuk golongan darah A itu punya genotip yaitu IA, IO. Nah, laki-laki ini bisa menolak tuduhan tersebut kalau dia punya golongan darah apa. Kita tulis ulang dulu masing-masing dari genotip untuk beberapa golongan darah tersebut. Oke, kita ibaratkan terlebih dahulu laki-laki ini punya golongan darah laki-laki yang pertama adalah kemungkinan laki-laki itu punya golongan darah yang pertama. Yang pertama, kalau laki-laki itu punya golongan darah A, maka genotipnya adalah IA dan IO. Oke, masih mungkin dia adalah seorang ayah dari bayi tersebut. Kalau dia golongan darahnya B, yang mana genotip untuk golongan darah B itu IB dan IO, masih mungkin kalau anaknya golongan darah O. Kemudian untuk golongan darah O, dia punya genotip IO-IO, berarti tiga golongan darah ini merupakan golongan darah dari ayah bayi tersebut. Tapi kalau dia atau laki-laki tersebut punya golongan darah AB yang genotipnya IA dan IB, maka laki-laki tersebut berhak menolak tuduhan. Kelainan selanjutnya pada pewarisan sifat yaitu buta warna. Buta warna ini merupakan kelainan penglihatan di mana seseorang tidak dapat membedakan warna-warna tertentu, misalnya merah, oranye, biru, dan hijau, yang bisa dibedakan oleh orang dengan mata yang normal. Berikut ini ada beberapa susunan genotip untuk buta warna. Yang pertama ada XX yang menandakan wanita itu normal, kemudian XY yaitu laki-laki yang normal, kemudian XXC merupakan wanita yang karier atau pembawa sifat buta warna. Kemudian XCXC itu merupakan wanita yang buta warna atau letal yang kemungkinan itu akan mengalami kematian. Kemudian XCY yaitu laki-laki buta warna. Biar lebih paham, mari kita mencoba untuk mengerjakan contoh soal yang ada di samping. Berikutnya untuk soal buta warna, kita buat garis tengah terlebih dahulu agar lebih mudah untuk mengerjakan. Kemudian kita lanjut ke bagian kiri. Berdasarkan soal, Danu seorang laki-laki penderita buta warna yang memiliki istri normal tapi pembawa sifat buta warna atau karier. Oke, sekarang kita tulis laki-laki buta itu punya genotip XCY, menikah dengan istri yang normal atau perempuan yang normal tapi pembawa sifat buta warna itu sendiri atau karier, dimana karier untuk buta warna itu punya genotip XXC. Sekarang kita tentukan gametnya untuk laki-laki terlebih dahulu, itu gametnya X, C, dan Y. Kemudian untuk perempuan itu gametnya ada X dan XC. Oke. Selanjutnya kita buatkan tabel seperti biasa.
kita tuliskan atau kita isikan gamet-gametnya disebut antara vertikal dan horizontal. Kita tulis yang vertikal terlebih dahulu, X, C, dan Y itu untuk yang laki-laki, kemudian yang di horizontal itu untuk yang perempuan, atau boleh dibalik juga, X dan XC. Oke, yang pertama kita kalikan XC dikali X berarti XXC, kemudian XC dikali XC berarti hasilnya XC XC. Lalu Y dikali X berarti XY, kemudian Y dikali XC berarti XCY. Oke, kita sudah dapat kemungkinan keturunannya. Oke, sekarang kita tuliskan fenotipnya. Yang pertama XXC. XXC itu tadi merupakan wanita karier atau wanita yang pembawa sifat buta warna. Kita tulis wanita karier di situ untuk kotak pertama. Kemudian kotak yang kedua itu ada XCXC, yang mana XCXC ini merupakan wanita yang buta warna atau letal. Kotak yang ketiga menyatakan XY, di mana XY merupakan atau menunjukkan laki-laki yang normal. Terakhir, kotak terakhir yang menyatakan bahwa laki-laki tersebut menderita buta warna. Oke, karena di sini ada 4 kotak, berarti 100 dibagi 4, maka persentasenya masing-masing 25%. Itu ya. Selain buta warna, ada juga yang namanya hemofilia, di mana hemofilia ini merupakan penyakit menurun yang mengakibatkan darah itu susah membeku kalau terjadi luka. Bahkan pada penderita hemofilia yang sangat serius, luka kecil aja nih kayak lecet dan memar itu bisa mengakibatkan pendarahan yang terus-menerus, ya, yang mengakibatkan kematian. Oke, sebagai perbandingan deh, kalau terjadi luka pada orang yang normal, biasanya darah akan membeku dalam 5 atau 7 menit. Tetapi kalau pada penderita hemofilia, bisa jadi darahnya itu akan membeku pada selang waktu sekitar 50-2 jam, sehingga dapat mengakibatkan kematian karena kehabisan darah. Dan berikut itu ada beberapa susunan genotip untuk hemofilia. Yang pertama ada XX itu wanita normal, XY itu laki-laki normal, kemudian XXH itu wanita pembawa gen hemofilia atau wanita karier, kemudian XHXH itu wanita hemofilia atau letal yang menyebabkan kematian, kemudian XHY merupakan laki-laki yang menderita hemofilia. Biar lebih afdol, mari kita simak contoh soal yang ada di samping. Selanjutnya ada hemofilia. Oke, kita buat juga garis tengah untuk memudahkan kita mengerjakan soalnya. Berdasarkan soal yang mana bunyinya, Dara merupakan seorang perempuan cantik pembawa sifat hemofilia atau karier, menikah dengan laki-laki normal. Sekarang kita tulis perempuan karier itu punya genotip XXH. Perempuan ini menikah dengan laki-laki yang normal. Oke. Untuk laki-laki yang normal itu punya genotip XY. Maka dari sini kita bisa menentukan gamet dari masing-masing laki-laki dan perempuan. Untuk yang perempuan itu gametnya X, XH. Kemudian untuk laki-laki yaitu X dan Y. Oke, gitu ya. Sama seperti sebelumnya, kalau kita sudah menuliskan genotip dari masing-masing pasangan dan gametnya, kita membuat tabel secara horizontal dan vertikal. Jangan lupa kita isikan. Untuk yang vertikal dulu X dan Y yang menandakan laki-laki, kemudian untuk yang bagian horizontal itu perempuan, ada X dan XH. Oke, sama seperti sebelumnya, kita kalikan
antara yang vertikal dan horizontal. Yang pertama X dikali X, kemudian X dikali H. Oke, X dikali X dulu berarti X, kemudian X dikali H itu X, H. Kedua ada Y dikalikan dengan X yaitu XY, kemudian Y ini dikalikan dengan XH berarti XHY. Nah, kita sudah punya 4 kemungkinan keturunan, kita jabarkan satu persatu. Untuk yang kotak pertama dulu, di situ XX yang menandakan bahwa keturunan tersebut merupakan perempuan yang normal atau wanita yang normal. Kemudian yang kotak kedua itu XX itu perempuan normal, itu ada 1 ya. Kemudian kotak yang kedua itu adalah XY yang menandakan bahwa laki-laki normal, jumlahnya 1. Kemudian XXH kotak yang ketiga itu menunjukkan bahwa perempuan yang karier atau pembawa sifat hemofilia atau letal yang menyebabkan kematian, jumlahnya 1. Terakhir ada XY yang menandakan bahwa keturunan tersebut merupakan laki-laki yang menderita hemofilia, jumlahnya juga 1. Ingat di situ ada 4 kotak. Kalau kita persenkan itu 100 dibagi menjadi 4 kotak karena ada 4 hasil yang di situ. Maka kalau dibagi 4 berarti masing-masing kemungkinan keturunannya adalah 25%. Oke, masing-masing 25% ya. Semoga bisa dipahami. Baiklah, materi kita atau pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Ustazah harap materi untuk hari ini bisa dipahami dengan baik. Atau jangan lupa kalau memang tidak mengerti bisa langsung tanyakan pada Ustazah, karena Ustazah paham untuk materi yang ini agak lebih sulit karena kita menghitung atau mengerjakan soal yang berupa huruf, bukan angka. Ingat